itu mah buat ayah ya ideal. Saya mah kerja dari pagi sampai malam, pulang udah capek. Gimana menjawab itu, Dok? Bonding itu bukan bakat alam, bukan kayak tombol saklar yang langsung nyala begitu bayi lahir. Bahkan buat ibu pun. Oke, Dok. Banyak ayah yang curhat, katanya merasa kayak nggak dianggap oleh bayinya. Padahal faktanya, ayah juga bisa mengalami stres pasca kelahiran anak. Wah, iya. Ini kejadian klasik. Niatnya sama-sama mau yang terbaik untuk anak, tapi karena nggak ngobrol dari awal, akhirnya malah saling mengkritik, saling lelah, dan saling menjauh. Halo, selamat datang lagi di Ruang Hangat, tempat kita ngobrolin segala hal tentang kehamilan, bayi, dan dunia parenting yang penuh warna. Aku Nadia, dan seperti biasa, aku bakal nemenin kalian dengan obrolan ringan tapi bermakna, sambil mungkin kalian lagi nyuapin si kecil, nyuci botol, atau sekadar rebahan nyolong waktu istirahat. Nah, kali ini, topiknya agak beda nih. Biasanya kita ngomongin soal ibu, dan ibu dari menyusui sampai baby blues. Tapi hari ini kita mau ajak para ayah juga duduk bareng. Karena jujur aja, seringkali ayah tuh kayak jadi figuran ya di cerita awal kehidupan bayi. Padahal mereka juga punya peran penting banget. Kalian pernah nggak sih dengar kalimat, ayah kan tugasnya cari uang aja, yang ngurus anak ya ibunya. Atau yang lebih halus kayak, wah hebat banget ya suaminya Mbak Rina, mau bantuin ganti popok. Membantuin loh. Nah, buat bahas semua ini lebih dalam, aku udah ditemani oleh seseorang yang udah nggak asing lagi di dunia parenting dan perkembangan anak. Beliau adalah seorang dokter anak, edukator keluarga, sekaligus ayah dari 2 anak laki-laki yang katanya dulu sempat gagal gendong bayi pas hari pertama. Selamat datang di Ruang Bunda, Dr. Reza. Hai, Mbak Nadia. Wah, seneng banget bisa ikutan ngobrol di Ruang Bunda. Saya tuh sebenarnya udah lama dengar podcast ini, karena banyak pasien ibu-ibu saya yang nyebut-nyebut. Jadi pas diajak ngobrol soal peran ayah, saya langsung siap. Dan ya itu cerita gendong bayi itu nyata banget loh. Anak pertama saya tuh nangis terus tiap saya gendong. Istri saya waktu itu capek banget, cuma bisa bilang, udah sini-sini saya aja. Jadi saya merasa kayak gagal total sebagai ayah. Padahal ya, saya dokter anak. Kalau dokter anak aja bisa ngerasa kayak gitu, apalagi ayah-ayah yang nggak punya latar belakang medis atau parenting. Ini menarik banget sih, Dok. Karena saya yakin banyak pendengar kita, terutama yang baru jadi orang tua, lagi ngalamin hal yang sama. Oke, yuk kita mulai segmen pertama. Kita mau bahas dulu. Kenapa sih ayah sering diposisikan sebagai penonton dalam dunia bayi baru lahir? Saya tuh punya beberapa teman yang baru jadi ayah, dan banyak dari mereka bilang gini, gue takut megang bayi, atau dia kayaknya lebih tenang sama ibunya. Mereka ngerasa canggung, serba salah, kayak nggak punya tempat. Padahal dari luar, mereka pengen banget dekat sama anaknya. Tapi ya itu bingung mulai dari mana. Sebenarnya kenapa sih, Dok? Kok peran ayah tuh sering dianggap cadangan atau sekadar membantu? Ya, ini fenomena yang sangat umum. Dan akar masalahnya tuh dalam banget loh. Kita hidup di masyarakat yang meski sekarang udah lebih terbuka, masih menyimpan nilai patriarki dalam bentuk-bentuk halus. Kayak yang tadi Mbak Nadia bilang, kalau ayah ganti popok dianggap bantu bukan tugas bersama. Secara budaya, kita tumbuh dengan narasi bahwa perawatan anak adalah wilayah perempuan. Bahkan dalam buku panduan bayi zaman dulu yang disebut terus tuh ibu, bukan orang tua. Jadi sejak awal, ayah udah diusir secara halus dari ruang pengasuhan. Wah, iya juga ya. Saya ingat waktu teman saya lahiran yang diburu pertanyaan itu selalu ibunya. Gimana asinya, gimana tidurnya, padahal ayahnya juga begadang dan nyiapin semua kebutuhan. Betul. Dan kondisi ini membuat banyak ayah merasa seperti figuran. Mereka takut salah, takut anak nangis kalau digendong, takut dibilang gak becus. Dan karena ketakutan itu mereka mundur. Tapi sayangnya ketika mereka mundur, orang sekitar makin menguatkan label, tuh kan ayahnya gak bisa apa-apa. Lingkaran setan ya, Dok? Persis. Padahal secara biologis tubuh ayah juga punya potensi bonding yang luar biasa dengan bayi. Mungkin nggak dengan menyusui, tapi hormon seperti oksitosin, itu hormon cinta ya, juga bisa naik saat ayah memeluk atau menimang bayi. Oh, saya pikir cuma ibu yang mengalami lonjakan oksitosin. Studi-studi terbaru menunjukkan, ayah yang terlibat aktif dari awal, misalnya ikut menemani persalinan, rutin menggendong bayi, menyuapi, mereka juga mengalami peningkatan oksitosin dan penurunan testosteron. Artinya, tubuh mereka sedang beralih mode menjadi pengasuh. Itu sebabnya saya selalu bilang, ayah bukan cadangan. Mereka bagian dari tim utama. Keren banget sih itu. Tapi mungkin banyak juga yang mikir, itu mah buat ayah ya ideal. Saya mah kerja dari pagi sampai malam, pulang udah capek. Gimana menjawab itu, Dok? Itu sangat valid ya. Saya nggak pernah meremehkan lelahnya menjadi pencari nafkah. Tapi bonding bukan soal durasi, melainkan kualitas kehadiran.
10 menit sebelum tidur, dengan tatapan mata, pelukan hangat, atau sekadar nyanyiin lagu Nina Bobo sambil gendong, itu bisa membangun ikatan yang sangat kuat. Jadi nggak perlu nunggu cuti 3 bulan dulu buat bonding ya? Sama sekali nggak. Justru dari momen-momen kecil yang diulang setiap hari, itulah bonding dibangun. Dan ini penting, karena bayi belajar rasa aman, bukan cuma dari ibu, tapi dari keterlibatan dua orang tuanya. Apalagi dalam masa-masa awal kehidupan, di mana otaknya sedang berkembang sangat cepat, Pak. Wah, saya jadi ingat satu teman saya yang bilang, saya nggak punya memori ayah saya gendong saya. Dan sekarang dia pengen banget menciptakan memori yang beda buat anaknya. Itu luar biasa. Banyak ayah dari generasi sekarang justru termotivasi dari kekosongan di masa kecil mereka. Mereka ingin hadir secara emosional, bukan cuma finansial. Dan itu harus kita rayakan, kita dukung, dan kita beri ruang. Bukan malah menyudutkan dengan komentar kayak, kok cowok ikut-ikutan urus bayi. Duh, itu tuh, komentar begitu yang kadang bikin semangat drop ya. Padahal kita butuh lebih banyak ayah yang percaya diri untuk terlibat. Betul sekali. Dan di segmen selanjutnya, kita akan bahas gimana caranya ayah bisa mulai membangun bonding itu bahwa ini bukan soal bakat, tapi soal kemauan dan latihan. Wah, makin nggak sabar nih. Oke, buat ayah-ayah yang lagi dengerin, jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal lanjut ngobrol soal hal-hal konkret yang bisa dilakukan untuk dekat dengan si kecil. Bahkan kalau kalian ngerasa canggung banget. Nah, segmen yang saya yakin ditunggu-tunggu sama banyak ayah dan ibu juga pastinya. Karena kadang kita, para ibu, secara nggak sadar juga malah jadi penghalang bonding antara ayah dan anak. Contohnya ya, waktu bayi nangis, terus langsung diambil alih. Udah, kamu nggak bisa sih. Padahal kan, ya semua butuh waktu ya, Dok. Betul banget. Ini poin penting. Bonding itu bukan bakat alam. Bukan kayak tombol saklar yang langsung nyala begitu bayi lahir. Bahkan buat ibu pun, nggak semua langsung klik sama bayinya. Apalagi buat ayah yang nggak mengalami proses kehamilan secara fisik. Jadi wajar banget kalau canggung, gugup, bahkan merasa asing. Tapi semua itu bisa dilatih, asal kita mau hadir dan konsisten. Kalau boleh tahu, Dok, latihan itu kayak apa? Maksudnya, apakah ada cara-cara konkret supaya ayah bisa membangun bonding dengan bayinya? Banyak banget cara yang bisa dilakukan dan nggak perlu yang ribet atau mahal. Yang penting adalah keterlibatan langsung secara fisik dan emosional. Saya bagi beberapa contoh ya. 1. Skin-to-skin contact. Ini bukan cuma buat ibu dan bayi. Ayah juga bisa. Misalnya buka baju bagian atas, taruh bayi di dada sambil ditutup selimut. Ini powerful banget untuk membangun koneksi emosional dan memberi rasa aman buat bayi. 2. Gendong bayi. Ini klasik tapi efektif. Nggak harus nunggu bayi tenang dulu. Justru proses menggoyang, menimang, itu menciptakan memori tubuh bagi bayi bahwa, oh ini ayah, ini rasa nyaman. 3. Ngobrol sama bayi. Meskipun bayinya belum bisa balas, percayalah, suara ayah itu direkam oleh otak bayi. Bahkan sejak dalam kandungan lo, bayi udah bisa mengenali suara ayah kalau sering diajak ngobrol. 4. Rutinitas harian. Ganti popok, mandiin, suapin, atau sekadar nemenin main. Rutinitas kecil ini membentuk keterikatan jangka panjang. Tadi waktu dokter bilang soal ngobrol sama bayi, saya jadi teringat suami saya. Dia tuh suka banget ngomong bisnis sama bayinya. Jadi bayinya digendong, terus dia bilang, hari ini kita meeting sama klien berat ya. Nah, padahal bayinya baru 3 minggu. Tapi lucunya, anak saya tuh sekarang udah umur 2 tahun, kalau main suka bawa notes dan bilang, meeting dulu bun. Nah itu dia. Bayi mungkin belum mengerti kata-katanya, tapi mereka menyerap nada suara, ekspresi wajah, dan emosi di baliknya. Yang penting adalah kehadiran yang penuh perhatian, bukan isi percakapannya. Jadi bisa dibilang, bonding itu bukan soal langsung bisa, tapi soal keberanian untuk memulai ya, Dok? Tepat sekali. Dan ini saya tekankan, boleh merasa kikuk. Gak apa-apa banget kalau awalnya gugup. Yang penting bukan sempurna tapi hadir. Jangan tunggu momen pas bayi udah bisa jalan atau ngomong baru ikut serta. Justru dari usia newborn lah fondasi bonding itu dibangun. Wah, ini menenangkan banget sih, Dok. Karena saya yakin banyak ayah di luar sana yang sebenarnya pengen terlibat. Tapi karena takut salah, malah mundur. Tapi kadang dari sisi ibu juga butuh belajar melepaskan sedikit kontrol ya. Nah ini penting, saya suka menyebutnya menyerahkan ruang. Kadang tanpa sadar, ibu merasa dia yang paling tahu segalanya tentang bayi. Karena lebih sering bersama, itu wajar. Tapi penting untuk memberi ruang bagi ayah belajar dan membangun relasi sendiri. Mbak ya, kalau terus diambil alih, ayah bisa merasa dipinggirkan. Dan pada akhirnya bayi pun kehilangan kesempatan untuk mengenal ayahnya secara emosional. Saya setuju.
Tapi saya juga bisa bayangin dilema para ibu. Kalau ayahnya ganti popok salah, malah jadi ribet 2 kali. Tapi ya, mungkin itu memang bagian dari proses ya. Betul, pengasuhan itu bukan soal efisiensi, tapi kolaborasi dan pertumbuhan bersama. Biarkan ayah salah, asalkan tetap aman tentu saja, karena dari situlah dia belajar. Dan si kecil bersama orang tuanya sama-sama merawat, belajar, dan mencintai. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar jika Bunda punya pertanyaan atau saran. Oke dok, banyak ayah yang curhat, katanya merasa kayak nggak dianggap oleh bayinya. Misalnya bayi cuma mau digendong ibunya, atau nangis histeris kalau digendong ayah. Lama-lama mereka merasa kalah dan akhirnya menyerah. Itu gimana ya dok? Normal nggak sih? Pertanyaannya bagus banget, dan iya, itu sangat normal. Di minggu-minggu atau bulan-bulan pertama, memang secara biologis dan psikologis, bayi lebih lekat dengan ibu, terutama kalau menyusui. Bayi mengenal aroma tubuh ibunya, ritme jantungnya, dan merasa paling aman di pelukannya. Jadi wajar kalau awalnya mereka rewel saat bersama ayah, tapi ini bukan penolakan personal, bukan berarti ayah nggak disukai. Jadi bukan karena ayahnya nggak kompeten ya? Bukan sama sekali. Ini masalah adaptasi. Bayi belum mengenal ritme tubuh dan suara ayah dengan cukup konsisten. Makanya semakin sering ayah hadir dan berinteraksi, semakin cepat juga proses adaptasi itu. Jangan jadikan momen bayi menangis sebagai bukti kegagalan. Justru jadikan itu ajang latihan. Anak butuh waktu untuk merasa aman dengan 2 orang tuanya, bukan hanya 1. Saya jadi ingat waktu anak saya umur 2 bulan, suami saya tuh pernah nangis. Karena setiap kali dia gendong, anaknya langsung rewel. Tapi kalau sama saya langsung tenang. Dia bilang, kayaknya aku nggak punya tempat ya. Padahal dia sayang banget. Itu sangat menyentuh. Dan pengalaman itu dialami banyak ayah, meski mereka nggak selalu mengungkapkannya. Maka penting bagi pasangan, terutama ibu, untuk memberi dukungan moral. Kata-kata seperti, nggak apa-apa dia butuh waktu, atau aku percaya kamu bisa. Itu sederhana, tapi sangat berarti. Tapi gimana kalau justru ibunya yang juga lagi capek banget? Lagi dalam masa baby blues misalnya. Gimana membagi peran tanpa saling menjatuhkan? Ini tantangan besar memang. Dan itulah pentingnya komunikasi 2 arah. Idealnya, peran dibagi sejak masa kehamilan, bukan setelah bayi lahir. Diskusi soal siapa melakukan apa, kapan bergantian, jaga malam, dan seterusnya, itu membantu banget supaya nggak ada satu pihak yang merasa terbebani sepihak. Dan lagi-lagi, perlu kita luruskan. Keterlibatan ayah itu bukan bentuk bantuan. Itu bagian dari tanggung jawab bersama. Saya suka banget poin itu, Dok. Karena kalau kita anggap ayah membantu, kita secara nggak sadar menjadikannya opsional. Padahal ini harusnya seimbang. Tepat. Dan ketika ayah merasa diberi ruang, dipercaya, dan dihargai, mereka juga lebih percaya diri untuk terus hadir. Bonding itu bukan hanya untuk bayi, tapi juga untuk pertumbuhan emosional si ayah sendiri. Duh, ini makin dalam aja ya obrolannya. Tapi juga makin bikin saya berpikir ulang soal dinamika pengasuhan di rumah. Oke, segmen selanjutnya kita akan bahas tentang peran emosional ayah dan bagaimana kesehatan mental mereka juga perlu diperhatikan. Karena seringkali fokus kita hanya ke ibu. Oke, kita udah bahas tentang bagaimana ayah bisa mulai membangun bonding dan gimana perasaan kalah itu sebenarnya manusiawi. Tapi dok, ada satu aspek yang menurut saya sering banget luput, kesehatan mental ayah. Saya tuh sempat baca bahwa ternyata ayah juga bisa kena baby blues. Benar nggak sih itu? Kayaknya orang lebih sering ngelihat ibu yang emosinya naik turun setelah lahiran. Itu pertanyaan yang sangat penting. Dan jujur, belum banyak yang berani angkat isu ini. Padahal faktanya, ayah juga bisa mengalami stres pasca kelahiran anak. Bahkan istilahnya sekarang dikenal sebagai paternal postpartum depression. Gejalanya bisa mirip kayak yang dialami ibu. Merasa lelah terus, cepat marah, susah tidur meski bayi lagi tidur, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, dan yang paling menyedihkan, rasa bersalah karena merasa enggak bahagia padahal baru jadi orang tua. Waduh, jadi benar-benar ada ya? Dan itu bukan karena mereka nggak bersyukur. Sama sekali bukan. Ini reaksi psikologis terhadap tekanan besar yang datang bersamaan. Tanggung jawab baru, tekanan ekonomi, perubahan relasi dengan pasangan, dan kelelahan fisik. Semuanya bisa memicu kondisi tersebut. Dan sayangnya, banyak ayah menahan sendiri karena merasa harus kuat. Ya, budaya kita juga kayaknya masih membentuk laki-laki buat nggak boleh kelihatan rapuh ya. Tepat, mereka tumbuh dengan pesan, jangan nangis, jangan lemah, jangan curhat. Jadinya saat mereka butuh bantuan emosional, malah merasa bersalah.
Padahal, justru dengan membuka ruang obrolan dan mencari dukungan, mereka bisa jadi ayah yang lebih hadir secara emosional. Jadi penting juga ya dok, untuk para ibu, teman, bahkan keluarga besar untuk sensitif terhadap sinyal-sinyal kelelahan emosional pada ayah. Sangat penting. Seringkali kita nggak sadar bahwa ayah juga sedang berjuang. Misalnya saat mereka terlihat lebih pendiam, lebih cepat marah, atau menghindari interaksi. Bisa jadi itu tanda mereka kewalahan secara emosional. Bahkan sekadar bertanya, kamu gimana perasaanmu akhir-akhir ini, itu bisa jadi pintu awal untuk mereka membuka diri. Tapi bagaimana kalau mereka tetap menarik diri atau menolak untuk terbuka? Gak semua orang langsung siap bercerita, tapi kita bisa bantu dengan menciptakan suasana yang aman dan tidak menghakimi. Misalnya, ibu bisa bilang, aku juga capek, tapi aku tahu kamu juga lagi berusaha keras. Kita jalan ini bareng-bareng ya. Lalu kalau memungkinkan, ikut komunitas ayah atau support group online bisa sangat membantu. Sekarang sudah mulai banyak kok ruang-ruang semacam itu di media sosial atau forum ayah muda. Jadi pelan-pelan kita harus bangun budaya di mana ayah juga punya ruang untuk lelah, untuk sedih, dan untuk minta tolong. Betul. Karena ayah yang sehat mentalnya akan lebih mampu membangun ikatan emosional dengan anak. Dan jangan lupa, anak belajar soal ekspresi emosi dari kedua orang tuanya. Jadi ketika mereka melihat ayahnya mampu bicara tentang perasaan, itu jadi pelajaran berharga untuk masa depan mereka. Duh, dalam banget ini, Dok. Tapi sekaligus mencerahkan ya. Saya yakin banyak pendengar kita yang mungkin sekarang lagi merasa jenuh atau bingung. Bisa merasa lebih dimengerti setelah dengar ini. Kita lanjut ya, Dok. Tadi kita udah bahas soal emosi. Nah, kalau sekarang saya ingin masuk ke dinamika yang lebih teknis, tapi juga penting banget, kerjasama antara ibu dan ayah. Karena jujur aja, seringkali konflik dalam pengasuhan itu bukan karena beda niat, tapi karena beda cara dan kurang komunikasi. Wah, iya. Ini kejadian klasik. Niatnya sama-sama mau yang terbaik untuk anak, tapi karena nggak ngobrol dari awal, akhirnya malah saling mengkritik, saling lelah, dan saling menjauh. Dan saling menjauh. Dan kadang-kadang tuh ya, komunikasi cuma sebatas, kamu ganti popok ya, atau kamu bangunin nanti subuh. Tapi nggak pernah benar-benar diskusi, misalnya soal visi pengasuhan, gaya disiplin, atau kapan giliran masing-masing istirahat. Betul, padahal pengasuhan adalah kerja tim, dan seperti semua tim yang sukses, butuh komunikasi yang jujur dan teratur. Saya suka menyarankan pasangan baru punya semacam rapat mingguan keluarga. Bukan yang formal banget sih, tapi waktu khusus buat evaluasi. Apa yang bikin capek minggu ini? Apa yang bikin senang? Apa yang bisa dibagi ulang tugasnya? Wah, itu ide bagus. Tapi kayaknya banyak pasangan yang merasa terlalu capek buat rapat. Tapi bahkan 15 menit ngobrol sambil minum teh setelah anak tidur bisa sangat membantu. Yang penting ada ruang refleksi bersama, daripada menyimpan unek-unek dan meledak di waktu yang salah. Kadang juga ada ketimpangan ya, Dok. Misalnya, ibu yang 24 jam dengan bayi, terus merasa suaminya nggak ngerti beban yang dirasa. Sementara suaminya mikir, loh, aku juga kerja seharian. Gimana menyatukan dua realitas yang sama-sama berat? Itu titik sensitif yang perlu diurai dengan empati. Nggak perlu saling mengukur siapa yang lebih lelah. Yang dibutuhkan adalah saling menghargai beban masing-masing. Misalnya ibu bisa bilang, aku tahu kamu capek kerja, tapi aku juga merasa kewalahan seharian di rumah. Bisakah malam ini kita bagi tugas begini-begini? Komunikasi asertif ya. Persis, bukan menyalahkan, tapi menyampaikan kebutuhan dengan jelas. Dan penting juga untuk merayakan kontribusi masing-masing walau sekecil apapun. Kalau ayah berhasil ganti popok tanpa bocor, beri apresiasi. Kalau ibu bisa tidur siang karena ayah jagain bayi, rayakan juga. Itu memperkuat rasa saling menghargai. Saya setuju banget sih. Kadang kita terlalu fokus sama yang kurang, sampai lupa menghargai yang udah ada. Dan satu hal lagi, ikut dari awal itu penting. Banyak ayah merasa ketinggalan kereta karena dari masa kehamilan mereka tidak dilibatkan. Maka kalau masih dalam masa hamil, saya selalu bilang, ayo ayah ikut kelas persiapan, ikut kontrol ke dokter, baca buku bareng. Itu akan jadi bekal komunikasi yang kuat pas anak lahir nanti. Jadi bukan mulai dari bayi lahir ya, tapi bahkan sejak 2 garis biru muncul. Betul sekali, karena momen pengasuhan bukan cuma soal merawat anak, tapi juga membangun relasi pasangan. Dan kalau relasi itu kokoh, anak akan tumbuh dalam rumah yang penuh kasih, bukan konflik. Duh, ini rasanya kayak sesi konseling gratis, tapi penuh cinta, Dok. Hahaha. Tapi serius, ayah jadi pengen ngajak suami dengerin bareng episode ini. Nah, Dok, kadang kita udah semangat nih buat jadi tim hebat di rumah, tapi dari luar malah dapat komentar-komentar yang bikin ciut.
Contohnya ada ayah yang gendong bayinya di tempat umum. Disindir, wah tumben jadi babysitter ya. Atau malah dikomentarin kayak, istrinya kemana tuh? Kok ayahnya yang ngurus? Itu komentar-komentar klasik yang mungkin dimaksudkan bercanda, tapi sebenarnya sangat meremehkan, dan dampaknya nyata. Ayah jadi ragu, merasa nggak cocok, atau merasa dikucilkan dari peran pengasuhan. Padahal kalau dipikir-pikir, apa salahnya ayah mandiin anak? Atau nggak jalan-jalan pakai gendongan? Tapi karena norma sosial yang masih kaku, peran ayah sebagai caregiver dianggap aneh. Saya pernah lihat di mall, ada ayah yang bawa tas bayi dan gendong anaknya pakai baby carrier, tapi diomongin sama orang-orang, wah cowok zaman sekarang ya, kelewat ikut-ikutan. Padahal menurut saya justru keren banget. Nah, disinilah pentingnya keberanian untuk menormalisasi peran ayah dalam pengasuhan. Setiap kali ada ayah yang tampil aktif, sebenarnya mereka sedang membuka jalan bagi ayah-ayah lainnya. Dan untuk bisa kuat menghadapi komentar miring, mereka butuh dukungan, terutama dari pasangannya. Kalau ibu bisa bilang, aku bangga kamu ikut gendong bayi, itu luar biasa. Itu jadi pelindung dari tekanan sosial. Tapi bagaimana kalau justru dari keluarga sendiri yang memberi tekanan? Misalnya orang tua atau mertua yang komentar, kamu tuh laki-laki, kok disuruh ganti popok sih? Itu realita yang sangat sering terjadi. Dan menyedihkannya, tekanan dari dalam keluarga bisa lebih berat dari komentar orang asing. Di sini, peran ibu sebagai jembatan komunikasi sangat krusial. Misalnya, ibu bisa bantu memberi pengertian ke orang tua bahwa kami ingin sama-sama belajar jadi orang tua. Itu bukan berarti saya lemah atau dia terlalu nurut, tapi karena kami ingin tumbuh bareng-bareng. Pelan-pelan, edukasi itu akan membuahkan hasil. Apalagi kalau kakek nenek lihat sendiri betapa cucunya dekat dan nyaman dengan ayahnya. Jadi kita memang harus jadi tim solid dulu di dalam rumah, supaya bisa menghadapi omongan dari luar ya. Betul. Dan saya percaya perubahan sosial dimulai dari ruang-ruang kecil seperti keluarga. Kalau makin banyak keluarga yang melibatkan ayah secara aktif dan setara, lama-lama komentar miring itu akan hilang sendiri. Setuju. Mari kita jadi bagian dari perubahan itu. Saya pengen tutup dengan sesuatu yang bikin hati hangat. Mengapresiasi peran ayah. Karena seringkali perjuangan mereka kurang terlihat. Setuju banget. Kita harus rayakan setiap bentuk keterlibatan ayah, sekecil apapun. Entah itu bangun dini hari buat gendong bayi, atau sekadar bacain buku sebelum tidur. Itu semua adalah bentuk cinta yang tak kalah penting. Kadang bahkan hal-hal kecil, seperti menyuapin anak saat ibu lagi mandi, itu udah bisa bikin seorang ibu merasa dihargai banget. Hal-hal kecil itu justru yang paling mereka ingat. Ketika mereka besar, mereka nggak akan ingat siapa yang paling sering ganti popok. Tapi mereka akan ingat siapa yang menatap mereka penuh kasih saat menina bobokan. Siapa yang peluk mereka waktu takut, siapa yang sabar menjawab pertanyaan mereka. Itulah kenangan yang tertanam dalam. Kadang juga, ayah merasa bahwa perannya cuma penting kalau soal logika atau keputusan besar. Padahal kehadiran ayah saat anak jatuh, saat mereka nonton kartun bareng, itu punya makna luar biasa ya dok? Sangat luar biasa. Bahkan secara perkembangan otak, anak yang punya kedekatan dengan ayah lebih cenderung punya rasa percaya diri tinggi, keterampilan sosial yang baik, dan ketahanan emosi yang lebih kuat. Nggak perlu jadi superhero yang sempurna ya, cukup jadi manusia yang hadir. Tepat sekali. Saya selalu bilang kepada ayah, kamu nggak perlu bisa segalanya. Kamu cukup di dirimu yang terus belajar. Itulah yang akan dikenang anakmu. Aduh, saya kok jadi pengen peluk suami saya sekarang juga ya. Tapi bener deh, saya yakin banyak pendengar yang sekarang mikir ulang tentang betapa pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat secara emosional. Wah, obrolan kita udah panjang banget. Tapi jujur, ini salah satu episode yang paling menyentuh hati buat saya pribadi. Sebelum kita pamit, pengen minta satu pesan penutup dari Dr. Reza. Apa sih yang ingin dokter sampaikan untuk para ayah dan ibu yang lagi berjuang bareng di awal-awal perjalanan jadi orang tua? Pesan saya sederhana. Untuk para ayah, kalian tidak harus sempurna untuk dicintai anak-anak kalian. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi kehadiran. Bahkan saat kalian merasa canggung, bingung, atau kelelahan, selama kalian terus hadir, itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk para ibu, beri ruang, beri kepercayaan, beri dukungan. Karena peran ayah akan tumbuh jika diberi kesempatan. Jadikan pengasuhan ini sebagai perjalanan bersama, bukan perlombaan siapa yang paling benar. Keluarga yang sehat bukanlah yang sempurna, tapi yang mau saling belajar dan tumbuh. Aduh, terima kasih banyak ya dok. Rasanya bukan cuma belajar, tapi juga merasa dikuatkan. Buat para pendengar Ruang Bunda, semoga episode ini bisa menjadi pengingat bahwa membesarkan anak bukan cuma tugas ibu. Ini tentang kebersamaan, tentang membangun dunia yang lebih sehat dari rumah sendiri.
Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke pasanganmu, saudaramu, atau teman-temanmu yang baru jadi orang tua. Dan kalau kamu ayah, ya, kamu yang lagi dengerin ini sambil nyuapin anak, terima kasih sudah hadir, sudah mencoba, dan terus belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ini Nadia pamit dulu dari Ruang Bunda. Jaga hati, jaga semangat, dan jangan lupa, kamu nggak sendiri.